Jadi saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi, hambatan komunikasi, serta mengulas kembali materi selama 1 semester tentang psikologi komunikasi. Yang pertama tentang teori psikologi komunikasi. Teori psikologi komunikasi ada 5, yaitu yang pertama teori kultivasi atau cultivation theory oleh George Gepner. Teori yang berusaha untuk melakukan analisa terhadap akibat yang ditimbulkan dari penanaman ideologi. Yang kedua yaitu teori spiral keheningan atau The Spiral of Silence Theory oleh Elizabeth Noel Neumann 1974. Teori ini berpendapat bahwa mereka tetap diam karena terisolasi serta mendapat konsekuensi negatif. Yang ketiga, agenda setting theory oleh Maxwell E. Combe dan Donald E. Shaw. Fokus agenda setting adalah efek media massa terhadap pengetahuan. Yang ketiga, teori peluru atau model jarum hipodermik oleh Melvin De Fleur. Teori ini menunjukkan kekuatan media massa untuk mengarahkan dan membentuk perilaku khayal. Kemudian, teori kegunaan dan kepuasan oleh Liu Katz. Pendekatan ini berpandangan bahwa khalayak sebagai komunikan berpartisipasi aktif sebagai bagian dari sistem komunikasi massa. Kemudian yang kedua yaitu hambatan dalam komunikasi. Ada ucapan atau pesan yang sulit dimengerti, persepsi negatif, tidak percaya diri, jarak kedekatan komunikator dan komunikan, gangguan komunikasi, perbedaan dialek atau bahasa. Kemudian hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu memahami penerima pesan, kemudian menyesuaikan pesan dengan si penerima, mengurangi jumlah pesan, memilih saluran atau media secara tepat, kemudian meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Yang terakhir, evaluasi materi selama 1 semester mengenai psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Aubrey Fisher menyebutkan ada 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama, sensory reception of stimuli atau penerimaan stimulus secara indrawi. Psikologi melihat komunikasi diawali dengan penerimaan data oleh indera manusia. Yang kedua, internal mediation of stimuli atau proses yang menjadi perantara antara stimulus dan respon. Stimuli yang mempengaruhi kita kemudian diolah dalam jiwa. Prediction of response atau prediksi respon. Psikologi komunikasi menelaah bagaimana pengalaman yang terjadi pada masa lalu dapat mempengaruhi respon yang akan datang. Kemudian of response atau peneguhan respon. Peneguhan adalah respon lingkungan atau orang lain pada respon organisme yang asli. Kemudian ada ruang lingkup psikologi komunikasi, yaitu sistem komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal mengupas terkait wacana karakteristik manusia komunikan. Kemudian sistem komunikasi interpersonal meliputi tentang atraksi interpersonal, konsep diri, dan korelasi interpersonal. Kemudian sistem komunikasi kelompok membahas tentang pengaruh sikap komunikasi yang sifatnya berkelompok. Kemudian sistem komunikasi massa. Psikologi komunikasi yang mengulas seputar motivasi dan faktor lain. Itulah yang dapat saya sampaikan sedikit. Sekian dan terima kasih.